إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Dan selanjutnya, jika seorang laki-laki dahulu tidak isbal, namun sekarang isbal, apakah ini termasuk futur? Iyalah, futur lah. Ya, dulu jenggotan, sekarang enggak, ya futur ya. Jadi hal yang baik kemudian ditinggalkan itu berarti futur. Nah, ini yang diinginkan setan. Makanya dalam godaan setan tahapan itu ada 5. Yang pertama, dia digoda untuk berbuat kesyirikan. Insya Allah kamu lolos. Insya Allah lolos. Yang kedua, digoda urusan bid'ah. Nah, mungkin ada yang lolos, ada yang enggak. Anggaplah kalian lolos. Maka yang ketiga, digoda untuk dosa-dosa besar. Ini nek cah nom banyak yang enggak lolos. Ya apa urusan wong wedok biasa nih, urusan pergaulan gitu kan. Urusan HP dan saat terutin di sini nih bahaya. Nah, ini lolos, maka tahap selanjutnya yang keempat yaitu disuruh untuk berbuat dosa-dosa kecil terus-terusan gitu. Nah, ini yang masih lolos ya terakhir disuruh berbuat yang gak penting, meninggalkan yang penting-penting. On tahajud rajin, ning atau sholat subuh gitu ya. Nah, itu contoh. Nah, dalam konteks dulu dia isbal, tidak isbal sekarang isbal, maka ini masuk dalam wilayah yang ke satu tadi apa? Kesyirikan, yang kedua bid'ah, yang ketiga dosa besar. Itu. Kenapa disebut dosa besar? Karena ada ancaman gitu loh. Kain sarung yang di bawah mata kaki, ya toh, maka akan dijilat oleh api neraka atau Allah nggak akan mau melihatnya. Nah, sehingga ketika ada dalil, ada ancaman, baik itu ancaman neraka atau ancaman laknat Allah, maka itu para ulama memasukkan perbuatan itu sebagai dosa besar. Nah, orang yang melanggar dosa besar, awalnya ya mengurusan pakaian, terus nanti naik, dan seterusnya. Maka hati-hati ya. Artinya kalau kamu mulai futur, ya, atau stop. Nah, stop dalam artian jangan ditutup oleh futur. Ya, nek santriwati nyantri, pas ini mondok aku cadar gitu kan. Tapi begitu keluar gitu kan, kenal pergaulan dan dia ngerti sebenarnya gaul karo wong salah itu elek itu. Ditutup ke. Terus awalnya cadarnya copot, terus jilbabnya copot, terus nganggo tank top gitu kan. Nah, itulah setan. Sesuai berzina gitu. Maka harusnya seorang yang paham kalau dia sedang menuju jalan yang jelek ya berhenti, jangan diteruskan. Sama kayak kamu bawa motor tuh, wis ngerti 10 menit, 15 menit kamu nggak tahu jalan kok ya nekat laku, ya kamu tersesat makin jauh. Makanya tetapkan dalam hidupmu itu ketika kamu sudah jalan pakai motor misal, udah 10 menit kamu nggak tahu arah, kamu harus nanya orang atau nanya GPS atau nyari petunjuk arah. Jangan buat tutup keleng jalan. Karena kalau kayak jalan-jalan di Wonogiri itu jalannya setapak kiri kanannya jurang. Begitu kamu salah melaku kecemplung jurang, selesai sudah. Gitu. Maka hidup pun sebenarnya juga kayak gitu. Ketika kamu sudah dalam posisi futur, pelan-pelan wis ketok nih. Sholat wis males gitu kan. Ya, kemudian koncone elek-elek itu wis tinggal nunggu waktu. Nek mbok tutup-tutup kayak bablas. Maka harusnya mbok rem. Nah, pemahaman, kesadaran menyadari kondisi-kondisi seperti itu, bahwasanya kita lemah, jangan sampai kemudian justru ya toh kita abaikan. Akhirnya kita balik meneh ke kondisi yang dulu sebelum hijrah. Wallahu taala.